Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Matilda, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-30, Kelompok 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberi tugas untuk membuat mind map mengenai materi wawasan kebangsaan dan bela negara yang merupakan salah satu hal yang harus kami pelajari dalam program ini. Berikut adalah mind map yang telah saya buat, dan saya akan mencoba menjelaskan mind map tersebut melalui video ini. Terima kasih. Wawasan kebangsaan memiliki arti sebuah konsepsi cara pandang yang berdasarkan pada kesadaran diri masyarakat sebagai warga dari suatu negara terhadap dirinya dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ini dapat disimpulkan untuk Indonesia, maka ini dapat dikatakan sebagai sebuah konsepsi cara pandang yang berdasarkan pada kesadaran diri masyarakat Indonesia sebagai warga negara Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini juga berarti mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat seperti yang dikatakan oleh Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI. Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat beberapa titik penting yang dapat diperhatikan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pendirian organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia yang merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat pada awalnya sosial ekonomi dan kebudayaan. Walaupun begitu, pada perkembangannya, Budi Utomo kemudian juga terlibat dalam politik bangsa Indonesia. Saat ini tanggal berdiri Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu titik yang kedua adalah pendirian Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mengadakan pesta dansa dan pidato bagi pelajar-pelajar Hindia Belanda yang berada di negeri Belanda. Dan ini didirikan pada tahun 1908. Dengan masuknya Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1913, maka mulailah perkumpulan ini, organisasi ini memikirkan tentang masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi bagi bangsa Indonesia dan mulai saat itu mereka masuk ke dalam kancah politik. Titik ketiga adalah Kongres Pemuda. Yang itu ada dua Kongres Pemuda, yaitu Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda pertama diselenggarakan pada tanggal 30 April tahun 1926 dan diselenggarakan di kota Jakarta. Sesuai dengan namanya, kongres tersebut dihadiri oleh wakil organisasi muda. Kongres ini terdiri dari 11 anggota dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Dan wakil-wakil organisasi yang datang adalah seperti wakil organisasi dari pemuda Yogyakarta, Yong Sumatera Nenbon, Yong Ambon, Sekarukun, dan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membentuk badan sentral yang nantinya akan memajukan persatuan dan kebangsaan melalui pembinaan pemuda tunggal. Hasil dari Kongres Pemuda pertama ini adalah pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, seperti juga tadi wakil organisasi disebut dengan nama Yong Yafa, Yong Sumatera Nenbon, Yong Ambon, tapi tetap satu di bawah panji Indonesia. Kemudian juga ada beberapa rumusan untuk dari Kongres Pemuda pertama. Yang pertama adalah mengusulkan agar semua pemuda bersatu dalam pemuda Indonesia. Kedua, menerima cita-cita Indonesia, yakni mewujudkan persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, menghilangkan pandangan atau sifat adat dan kedaerahan.
Lalu Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketua Kongres Pemuda yaitu adalah Sugondo Joyo Puspito dan wakilnya Djoko Marsaid. Adapun tujuan Kongres Pemuda II ini yaitu untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia untuk membicarakan masalah pergerakan dan memperkuat kesadaran bangsa Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa dalam kongres ini juga disepakati yaitu adanya Sumpah Pemuda. Dan juga hal yang juga penting adalah pada kongres ini lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dimainkan dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Titik berikutnya adalah pendirian BPUPKI. BPUPKI yaitu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, didirikan dan diresmikan tanggal 29 April 1945 oleh pemerintahan Jepang yang merupakan pemerintah penjajah Indonesia saat itu. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menjanjikan kepada para pemimpin negeri, kepada para pemuka di negeri kita, bahwa ini adalah pembentukan BPUPKI adalah salah satu wujud dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Pendirian BPUPKI dimulai pada tanggal 1 Maret 1945 di mana Panglima Tentara atau Saiko Shukikan ke-16 Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Pembentukan BPUPKI ini merupakan, sekali lagi, wujud janji kemerdekaan bagi Indonesia yang pernah disampaikan oleh pemerintah Jepang saat itu, yaitu oleh Jenderal Kuniaki Koiso pada September 1944. Pada tanggal 29 April tahun yang sama, diangkat sejumlah orang untuk menjadi anggota BPUPKI, yaitu ada 62 orang Indonesia yang ditambah dengan 8 orang Jepang. Struktur BPUPKI juga terdiri atas 2 bagian, yaitu Badan Perundingan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Rajiman Weddiodiningrat terpilih sebagai ketua, di mana juga ada ketua pemuda pertama dijabat oleh Ichiba Ngase Yoshio, dan ketua pemuda kedua dijabat oleh R.P. Suroso. Sedangkan kepala sekretariat dijabat oleh Toyohito Masuda dan Abdul Ghaffar Pringgodigyo. Tanggal 29 Mei 1945 dimulai rangkaian sidang BPUPKI yang berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Rapat ini dikenal sebagai Rapat Mencari Dasar Negara Indonesia. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu merumuskan dasar negara. Lalu, pemerintah Jepang mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita tahu dengan nama PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai, dan organisasi tersebut, perkumpulan tersebut diketuai oleh Soekarno. Dalam sejarahnya kita tahu bahwa pada Perang Dunia Kedua, Jepang semakin terhimpit dalam perang. Dan kemudian Jepang pun memberikan janji kemerdekaan dan juga membentuk kembali PPKI dalam wujud janji yang sudah diberikan tersebut. PPKI, sekali lagi saya ulang, diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta dan anggotanya berjumlah 21 orang. Tugas PPKI adalah mempersiapkan dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan juga memiliki kewajiban untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, tanggal 6 Agustus dan juga tanggal 9 Agustus kita tahu bahwa Jepang kemudian dibom nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu.
Dan akhirnya Jepang mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua dan kemudian harus meninggalkan daerah-daerah jajahannya. Saat itu, para pemuda yang melihat ada kesempatan, kemudian mendesak dan mendorong para tokoh-tokoh tua, termasuk juga ketua dan wakil ketua PPKI, itu Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu PPKI belum sama sekali mengadakan sidang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dengan deklarasi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu keesokan harinya, barulah sidang PPKI diadakan. Dan dalam sidang tersebut, ada beberapa sidang, ada 3 kali sidang. Dalam sidang pertama, yang digelar pada tanggal 18 Agustus, mengesahkan beberapa putusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada sidang kedua, yaitu keesokan harinya 19 Agustus 1945, hasil dari rapat adalah pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan penetapan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Dan pada sidang yang ketiga diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945, keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang sekarang kita kenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian mengenai konsensus dasar, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, seperti yang sudah kita ketahui, adalah dasar negara, dasar filosofis negara, dasar ideologi bernegara dan berbangsa, dasar kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila adalah filosofis Grundslag, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, landasan atau dasar bagi negara yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila itu juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau light star, sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan perekat pemersatu bangsa untuk mencapai cita-cita nasional. Pancasila sangat penting kedudukannya bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila, maka penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, konsensus dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 sejarahnya dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya di atas demokrasi konstitusional seperti Indonesia, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang sangat khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak negara, hak-hak warga negara terlindungi. Kenapa kita menganut demokrasi konstitusional? Karena kita sudah punya sebuah memori penjajahan asing, yaitu penjajahan yang di mana pemerintah sewenang-wenang dan tidak terbatas kekuasaan pemerintahannya.
Yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau dengan versi lebih panjangnya dan lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra, yang dilontarkan secara lebih nyata sebenarnya dimulai sejak masa Wisnuwardana, yaitu Raja Kerajaan Singasari dan juga ayah dari Raja Kertanegara, dan juga merupakan sosok orang tua dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya untuk mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan yang sudah ada sejak dulu dan berhubungan saat itu dengan pembinaan dan penyelenggaraan Kerajaan Majapahit. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya adalah berbeda-beda tetapi hakikatnya satu. Maka karena itu, walaupun kita berbeda-beda, tapi hakikatnya kita adalah satu bangsa dan satu negara, Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan juga lambang NKRI Garuda Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1991 tentang lambang negara. Dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau saya sebut lagi dengan sebutan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan juga menyatakan kepada dunia luar bangsa-bangsa lain bahwa ada negara baru, ada negara yang sudah berdiri, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan pada sidang periode kedua, BPU PKI, dan kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian kita beralih ke lambang negara. Ada 4 lambang negara yang saya tulis dalam mind map yang saya tampilkan, yaitu yang pertama Sang Merah Putih, yaitu adalah bendera merah putih. Yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga Garuda Pancasila, dan yang keempat lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih, yaitu bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, adalah bendera yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini bendera tersebut sudah disimpan dan dipelihara di dalam Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa. Bahwa bahasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya disebut juga dengan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dapat mempersatukan Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah tadi disampaikan sebelumnya pada saat saya menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila dengan kepala menoleh ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai dan leher Garuda, dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita dicengkram oleh Garuda. Perisai itu terdapat simbol dari 5 sila Pancasila, dan di mana Garuda Pancasila juga seperti kita tahu memiliki sayap dan bulu yang mengindikasikan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu berbulu 17 di sayap masing-masing, ekor itu berbulu 8,
pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Dengan begitu digabungkan 17 Agustus 1945. Dan yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya dimainkan pertama kali dalam Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Sejarah bela negara dapat kita lihat sebenarnya dimulai pada tahun 1948, yaitu pada saat agresi militer yang ditujukan akhirnya ke ibu kota negara Indonesia saat itu, Yogyakarta. Pada saat itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat nomor 1 yang ditujukan secara langsung kepada seluruh angkatan perang RI untuk melaksanakan siasat yang telah ditentukan sebelumnya, yakni perintah siasat nomor 1 Panglima Besar. Bunyi perintah tersebut adalah 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. Dan 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Lalu saat itu juga pemerintahan darurat Republik Indonesia dibentuk setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, yaitu dalam agresi militer kedua, di mana presiden dan wakil presiden saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, ditangkap. Pemerintahan darurat saat itu dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara, dan waktu itu juga disebut sebagai Kabinet Darurat. Pemerintahan darurat itu didirikan di Pulau Sumatera. Semua pihak, baik pihak pemerintahan, politik maupun juga tentara, militer, semua berusaha dan semua membela negara yang saat itu diagresi militer oleh Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 18 Desember 2006, pada masa-masa sekarang ini, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, menetapkan pada tanggal 19 Desember disebut sebagai Hari Bela Negara, dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena saat itulah dibentuk pemerintahan darurat Indonesia untuk mengisi kekosongan pemerintahan kepemimpinan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka membela negara, membela kemerdekaan negara, dan mempertahankan keutuhan serta kemerdekaan negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan di pasal 7 ayat 3, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Bahwa yang pertama, kesadaran untuk membela negara Indonesia tumbuh karena kecintaan terhadap tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi seluruh warga negara Indonesia. Dari cita-cita dan dari cinta tanah air, baru dimulailah tekad untuk menjaga dan mempertahankan negara. Setelah itu, kesadaran bela negara dikembangkan dengan sadar bahwa sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita ini adalah satu. Walaupun kita banyak, majemuk, beragam, kita adalah tetap satu di bawah panji negara Indonesia, di bawah panji Pancasila sebagai dasar negara kita. Berangkat dari hal ini, kepentingan pribadi harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan kelompok juga harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Dan kepentingan golongan juga harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, bangsa dan negara Indonesia akan terus berjalan menuju cita-cita dan tujuan nasionalnya. Dan hal yang berikutnya harus diperhatikan dan memang paling penting juga adalah bahwa kesadaran dan kesetiaan terhadap Pancasila yang adalah sebagai ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup negara, filosofis negara. Dan berikutnya adalah kerelaan untuk berkorban bagi bangsa dan negara. Kita mencintai negara kita
Dengan kecintaan itu kita sadar bahwa kita adalah negara yang majemuk dan saat itulah harus meletakkan segala kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok di bawah kepentingan negara dan bangsa. Dan kemudian saat itu juga, setelah itu harus sadar bahwa Pancasila adalah dasar hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Dan akhirnya kita rela untuk berkorban dengan segala apa yang sudah kita sadari saat itu. Dan hal ini dikembangkan dengan aksi nyata, aktualisasi, dan berupa tindakan, yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal ini juga tidak boleh diartikan secara sempit. Kemampuan awal ini bisa dimulai dari lapangan pekerjaan masing-masing, dari kehidupan kita masing-masing, kita sebagai anak, orang tua, sanak saudara, suami, istri, ataupun misalkan kita di dalam perjalanan, pengguna jalan, di dalam kantor, kita sebagai staf, kita sebagai CPNS. Tindakan-tindakan aktualisasi itu harus kita lakukan sebagai kemampuan awal bela negara. Dan aktualisasi kita sebagai ASN itu dilaksanakan dalam fungsi ASN, yaitu kita sebagai pelaksana kebijakan publik, kita sebagai pelayan publik, dan kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bahwa pada dasarnya ASN harus mengaktualisasikan cinta tanah air seperti setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemerintahan yang sah, selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan, dan tidak merendahkan atau membandingkan bangsa Indonesia dari sisi negatif dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Dan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN diaktualisasikan, menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak dan penuh integritas. Setia kepada Pancasila dapat diaktualisasikan juga dengan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara standar etika yang luhur, dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kesempatan dan konteks kekinian. Rela berkorban, kita harus rela berkorban dalam memberikan pelayanan kepada publik sebagai kita salah satu fungsinya adalah pelayan publik. Kita harus berani dan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk tugas kita kepada negara dan bangsa, dan selalu yakin bahwa pengorbanan yang kita lakukan sebagai ASN tidak akan sia-sia. Dan pada saat kemampuan awal bela negara, aktualisasinya yaitu adalah mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, selalu menjaga kesehatan, selalu berusaha meningkatkan kompetensi, selalu bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu menjaga diri agar tetap mencapai hasil mencapai hasil yang terbaik dengan juga tetap sehat jasmani dan sehat rohani. Demikian penjelasan saya tentang mind map yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.